Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak di rumah? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, yaitu belajar di rumah. Dan tak bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa sekolah seperti biasanya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu lagi dengan Pak Wawan. Kali ini kita bertemu dalam pelajaran bahasa Arab kelas 6. Langsung saja siapkan buku paketnya ya, buku paketnya seperti ini yang telah diberikan kemarin, dan juga alat tulisnya ya. Alat tulisnya berupa pensil atau pena. Langsung saja kita masuk ke halaman pertama ya. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal itu adalah pelajaran pertama. Pelajaran pertama kita akan membahas tentang a'maluna fil baiti, yaitu kegiatan kita di rumah ya. Ini cocok sekali dengan hari ini. Silakan buka halaman 2 yang Bapak tunjuk pakai pointer ini. Anak-anak artikan ya. Yanamu artinya dia laki-laki sedang tidur. Taknusu dia perempuan sedang menyapu. Yatawabba'u dia laki-laki sedang berwudu. Yusolli dia laki-laki sedang sholat. Tajlisu dia perempuan sedang duduk. Kemudian tudzakiru dia perempuan sedang belajar atau mengulang pelajaran. Selanjutnya halaman ketiga. Tusa'idu artinya dia perempuan sedang menolong. Kemudian ya'malu dia laki-laki sedang bekerja atau sedang mengerjakan. Baik, selanjutnya kita akan membaca dan pahami teks di bawah ini. Nanti Bapak artikan, kalian siapkan alat tulisnya dan kalian artikan di bawahnya ya. Cara mengartikannya agar kalian mudah untuk mengetahui artinya. Jadi artikannya itu bukan per kalimat, tetapi mengartikannya itu per kata. Misalnya an-nasyatatu itu artinya apa, kemudian al-yaumiyu artinya apa. Jadi per kata. Langsung saja. An-nasyatu ya artinya kegiatan. Al-yaumiyu sehari-hari. Fil baiti di rumah. Hamdan waladun artinya anak. Nasyitun yang rajin. Yastaikizu dia bangun. Minan naumi dari tidur. Sobahan bakiron pagi-pagi sekali. Summa kemudian yatawabba'u dia berwudu. Fayadhabu lalu dia pergi. Ilal masjidi ke masjid. Liadai untuk melakukan sholatis subhi sholat subuh. Summa kemudian yarji'u dia pulang. Ilal baiti ke rumah. Ba'da setelah qiraatil Quran membaca Al-Quran. Wa ba'da dan setelah al-ightisali mandi. Yu'iddu dia mempersiapkan al-kutubah buku-buku. Wal adawati dan peralatan. Al-madrasiyati sekolah. Jadi agar tidak ketinggalan anak-anak,
mengulang video ini ya. Thumma, kemudian, yuzakiru, dia mengulang atau dia belajar, durusahu, pelajarannya, fi, di, ghurfatil mudzakarati, ruang belajar. Hamdan, yajlisu, duduk, fi hujratit ta'ami, di ruang makan, litanawalil futuri, untuk sarapan, ma'a usrotihi, bersama keluarganya. Lahu ukhtun, dia mempunyai saudari perempuan ya. Nasyitotun, rajin, aidon, juga ya. Jadi dia, si Hamdan ini mempunyai saudari atau saudara perempuan ya, rajin juga. Ismuha, namanya Naila. Tastaikizu, ya, dia bangun. Siapa yang bangun? Naila ini. Minan naumi, dari tidur. Fatatawaddau, kemudian dia berwudu. Waktu sholli, dan dia sholat as-subha, sholat subuh. Fil baiti, di rumah. Kalau Hamdan tadi di masjid, kalau Naila karena perempuan dia fil baiti, di rumah. Wa ba'da sholati, dan setelah sholat, tusaidu ummaha, dia membantu ibunya, ala i'dadi, untuk mempersiapkan al-futuro, sarapan, fil matbahi, di dapur ya. Jadi anak-anak kalau ketinggalan ya, jadi diulang-ulang kan bisa video ini ya. Kemudian buka halaman 4. Di sini adalah latihan soal. Kita untuk latihan soal halaman 4 ini kita kerjakan bersama-sama ya. Madza ya'malu Hamdan ba'da ayastayqidha minan naumi, apa yang dilakukan Hamdan setelah bangun dari tidur? Apa yang dilakukan Hamdan tadi? Yang dilakukan Hamdan tadi setelah bangun dari tidur adalah yatawaddau fayadhhabu ilal masjidi. Oke, nanti ditulis ya di buku paketnya. Kemudian yang nomor 2, mata yarji'u ilal baiti, kapan dia pulang ke rumah? Jawabannya yang tadi ya. Yarji'u ilal baiti ba'da qiraatil Quran, dia pulang ke rumah setelah membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, hal yu'iddu Hamdan al-kutuba ba'dal ightisali, apakah Hamdan mempersiapkan buku-buku setelah mandi? Persiapkan buku-buku setelah mandi enggak dia? Wa ba'dal ightisali yu'iddul kutuba. Nah, berarti jawabannya adalah na'am ya, iya. Nah, diulang lagi pertanyaannya. Na'am, Hamdan ba'da ightisali yu'iddul kutuba. Gampang sekali ya. Kemudian nomor 4, aina yudzakiru durusahu, di mana dia mengulang pelajarannya? Kita lihat di sini ya. Yudzakiru durusahu fi ghurfatil mudzakarati, dia mengulang pelajarannya di ruang belajar. Madza ta'malu ukhtuhu ba'da sholati, apa yang dilakukan saudarinya setelah sholat? Kita lihat tadi setelah sholat. Nah ini setelah sholat subuh, dia tusaidu ummaha ala i'dadil futuri, dia membantu ibunya menyiapkan sarapan fil matbahi, di dapur. Nah itu ya tadi yang bagian A. Sekarang bagian B diartikan ya, sama saja. Silakan anak-anak nanti artikan yang bagian B tersebut, kerjakannya di buku paket saja ya. Kemudian
Nah, kemudian adalah al-hiwar atau percakapan. Baca dan praktekkanlah percakapan di bawah ini bersama dengan temanmu. Kalau di rumah berarti bisa bersama adik, bisa bersama orang tua dan lain-lain. Assalamualaikum, ya, sudah tahu artinya ya. Waalaikumsalam. Sobahul khair, selamat pagi. Sobahun nur, selamat pagi juga. Mada ta'malu ba'da ayyastaiqidha minan naumi? Apa yang kamu lakukan setelah bangun dari tidur? Nah, jawabannya nomor 6. Atawaddu'u thumma usolli subha. Saya berwudu, kemudian saya sholat subuh. Aina taqra'ul Qur'an? Di mana kamu membaca Al-Qur'an? Jawabannya 8. Aqra'ul Qur'ana fil masjidi. Saya membaca Al-Qur'an di masjid. Mata tadhabu ilal madrasati? Kapan kamu pergi ke sekolah? Adhabu ilal madrasati ba'dal futuri. Saya pergi ke sekolah setelah sarapan. Sekarang nomor 11. Aina ukhtuka? Di mana saudarimu? Hiya fil matbahi. Dia di dapur. Maza ta'malu hunaka? Apa yang dilakukannya di sana? Tusaidu ummi ala i'dadil futuri. Dia membantu atau menolong ibuku untuk mempersiapkan sarapan, ya. Ini percakapannya. Silakan diartikan juga ya. Kemudian kita ke halaman 6. Silakan anak-anak tulis jawabannya ya. Sobahul khair, sobahun nur, ya. Sobahul khair, sobahun nur. Maza ta'malu ba'da ayyastaiqidha? Ana usolli subha. Jawabannya ada di belakang tadi ya. Kemudian mata tadhabu ilal madrasati? Jawabannya yang ini. Adhabu ilal madrasati ba'dal futuro, ya, gampang. Kemudian madza ta'malu ba'da sholati? Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Aqra'ul Qur'ana. Ada di belakang jawabannya. Kemudian aina ukhtuka? Hiya fil matbahi. Madza ta'malu ukhtuka? Apa yang dilakukan saudarimu? Ya, apa tadi? Tusaidu ala i'dadil futuri. Dia membantu mempersiapkan sarapan, ya. Al-hiwar halaman 6 ini, yang titik-titik ini silakan diisi. Jawabannya ada di halaman 5 ini. Kemudian halaman 7, ya. Ini adalah penjelasan tentang fi'il mudhari'. Halaman 7 ini akan Bapak jelaskan di halaman berikutnya. Nah, ini adalah penjelasan halaman 7. Nah, jadi pada bab ini kita akan mempelajari yang namanya fi'il mudhari'. Apa namanya? Fi'il mudhari', ya. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il itu artinya kata kerja, ya. Mudhari' artinya yang sedang berlangsung, ya, yang sedang terjadi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya simple present tense. Nah, itu dia. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalimat-kalimat fi'il mudhari' ini? Nah, sebelum kita mengetahui kalimat fi'il mudhari', kita harus tahu terlebih dahulu kata gantinya, ya. Kata ganti ini dalam bahasa Arab namanya domir. Apa? Kata ganti ini domir. Kata ganti dalam bahasa Arab ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 14 domir. Tetapi di sini kita akan mempelajari cuma 6 domir saja, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Masuk kata ganti yang pertama, ya. Kata ganti yang pertama namanya huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Oke, paham ya? Kemudian hiya. Hiya itu artinya dia perempuan. Kemudian anta. Ingat, anta artinya
kamu ya. Kalau dia itu dia orangnya nggak kelihatan, kita membicarakan orang ketiga. Tapi kalau kamu itu dia berhadapan langsung. Anta. Kemudian anti. Anti artinya kamu perempuan. Kemudian ana saya. Kemudian nahnu artinya kami atau kita. Oke. Untuk membuat contoh fi'il mudhari ya, kita harus tahu dulu huruf depannya yang mudah ya, biar kamu tahu dengan mudah cara membuat fi'il mudhari yang baik dan benar. Nah, huruf depannya kalau dia laki-laki itu ya, kalau hiya depannya ta, kalau anta juga depannya ta ya. Kemudian kalau anti dia tak juga depannya, tetapi belakangnya ditambahi huruf ya dan nun. Kalau saya itu ana, alif depannya alif. Kalau nahnu depannya nun. Jadi mudah sekali ya. Kita contohin. Contohnya adalah kalau yang huwa itu yajlisu, sama artinya dia laki-laki sedang duduk. Ini bukan contoh ya, tapi arti ya. Yajlisu dia sedang duduk. Siapa yang sedang duduk? Dia laki-laki. Nah, tinggal dirubah depannya saja. Yajlisu berubah menjadi tajlisu ya. Kemudian yang anta juga sama juga, tajlisu juga. Kemudian yang anti ya berubah menjadi depannya taj, tetapi di belakangnya ditambahi ya dan nun menjadi tajlisina. Nah, kemudian yang ana atau saya di depannya huruf alif menjadi ajlisu. Kemudian kami atau kita menjadi najlisu. Jadi mudah sekali ya. Artinya kami sedang duduk. Kemudian ya, halaman 8. Anak-anak silakan kerjakan latihan halaman 8 ya. Caranya lihat yang di atas, adalah membuat fi'il mudhari. Nah, ini contoh ya. Ahmad yaqra'ul Qur'ana ya. Fatimah taqra'ul Qur'ana. Ana aqra'ul Qur'ana. Berarti yang diganti adalah kata kerjanya aja yang sudah Bapak terangkan tadi. Yaqra'u menjadi, kalau Fatimah kan dia perempuan, menjadi taqra'u ya. Kalau ana itu adalah saya. Nah, karena dia ana atau saya tadi menjadi aqra'u. Berarti kalian kata-katanya sama semua, tetapi yang diganti adalah yang digaris bawahi. Nomor 1, ana azhabu ilal madrasati. Yang kalian ganti adalah azhabunya saja. Kalau anta menjadi apa? Bapak kasih contoh 1 ya. Anta menjadi tazhabu. Oke. Sodiki ini termasuk huwa ya. Dan seterusnya, Khadijah ini dia perempuan atau hiya. Ali ini huwa ya. Kemudian seperti itu ya, tawaddu yang diganti menjadi ana apa, anta apa. Yang diganti adalah kata kerjanya saja yang sudah Bapak terangkan tadi di halaman 7. Oke, sekarang latihan lagi ya. Nanti ini kerjakannya di buku tulis. Yang halaman A, kalian buat pertanyaan. Kalian buat pertanyaan memakai bahasa Arab. Bapak akan artikan ya. Aqra'ul Qur'ana fil masjidi. Saya membaca Al-Qur'an di masjid. Jadi pertanyaannya apa? Apa yang kamu lakukan di masjid? Nah, gitu pertanyaannya. Hiya fil matbakhi. Dia perempuan di dapur. Berarti pertanyaannya di mana? Di mana apa? Aina. Dan seterusnya. Di mana apa? Kemudian na'am huwa waladun nasyitun. Iya, dia murid yang rajin. Gampang sekali. Berarti pertanyaannya sama saja seperti jawaban. Apakah berarti? Hal titik. Udzakirud durusa fi ghurfatil mudzakarati. Dia mengulang pelajarannya di ruang belajar. Berarti pertanyaannya adalah aina. Aina titik.
Oke. Kemudian hiya tarji'u minal madrasati masaan. Dia perempuan ya, pulang dari sekolah sore. Berarti pertanyaannya adalah kapan? Kapan bahasa Arabnya apa? Mata. Berarti mata titik. Oke. Kemudian yang bagian B. Bagian B kalian tinggal garis bawahi saja. Ditulis jawaban yang benar di buku tulis ya. Pilih salah satu antara ketiga ini. Gampang sekali. Kemudian yang ke bagian C. Bagian C ini kata yang ada di kotak ini kalian masukkan yang paling tepat di titik-titik ini. Oke, mudah sekali. Kemudian yang bagian D ini kalian tulis artinya sama seperti teka-teki silang ya. Semua artinya itu sudah Bapak artikan tadi di halaman-halaman sebelumnya. Di sini juga ada arti-artinya ya. Jadi silakan anak-anak kerjakan ya, dari halaman 8 ya, latihan dari halaman 8 sampai halaman 10. Nanti dikumpulkan ya ke wali kelas seperti biasa. Jangan lupa di buku tulis. Terima kasih. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham ya. Kalau nggak paham diulang-ulang terus video ini, jangan bosan untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, bahasanya Nabi Muhammad SAW, bahasanya surga. Jadi tentu kita harus suka, harus senang dulu ya. Tidak bisa tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting kita suka terlebih dahulu. Jadi dari suka itulah, dari senang itulah nanti lama-lama kita bisa. Terima kasih. Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.